Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait cara aplikasi pupuk NPK 1616 dengan metode pengocoran dan penaburan dengan bentuk lingkaran. Oke, kita langsung ke pembahasannya kawan-kawan. Sebelum kita bahas aplikasi NPK ini, bisa kita lakukan pertama kali pada saat 1 bulan ya setelah penanaman bibit kawan-kawan. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu menggunakan metode pengocoran. Teman-teman siapkan air sebanyak 5 liter, menggunakan air sungai ataupun air kolam yang paling bagus. Kemudian pupuk NPK sebanyak 5-10 gram dengan takaran kira-kira 1 sendok makan plastik ini, tapi tidak penuh ya kawan-kawan seperti di video. Kalau misalnya teman-teman ada timbangan lebih bagus lagi biar lebih akurat. Nah, setelah kita siapkan bahan-bahannya, maka pupuk NPK-nya kita masukkan ke dalam air yang telah kita siapkan, lalu kita larutkan ya, kita aduk sampai pupuk benar-benar terlarut di dalam air yang akan kita gunakan untuk pengocoran nantinya. Perlu proses ya beberapa saat pada saat kita melakukan pengocoran. Dalam proses melarutkan pupuk ini, teman-teman saya sarankan menggunakan merek Pak Tani ya, karena merek itu yang NPK 1616 yang paling mudah untuk terlarut di dalam air jika teman-teman ingin menggunakan metode seperti ini. Nah, aplikasi seperti ini bisa teman-teman terapkan ya khusus untuk skala rumahan, yaitu menggunakan pot ataupun planter bag. Jumlah air 5-10 liter itu cukup ya, bisa untuk 1-2 tanaman tergantung kapasitas ataupun volume wadah yang kita gunakan. Oke, kita langsung aplikasikan ya. Kita kocorkan saja larutan pupuk NPK-nya. Untuk contoh yang saya gunakan ini menggunakan media kapasitas 100 liter, jadi 5 liter larutan NPK itu saya kocorkan untuk 1 tanaman saja kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan menggunakan pot yang volume 50, bisa dibagi 2 gitu kan. Nah, untuk pengocoran ini biasanya saya lakukan seminggu sekali. Satu lagi kawan-kawan, usahakan pada saat proses pengocoran jangan sampai terkena batang ya, karena bisa bereaksi panas yang bisa menyebabkan tanaman anggur kita gosong. Oke, lanjut ke cara yang kedua kawan-kawan. Untuk cara yang kedua ini juga termasuk simple dan mudah dilakukan ya kawan-kawan, yaitu dengan metode penaburan berbentuk melingkar di area perakaran tanaman. Nah, kita bikin lingkaran ya dengan cara menggali permukaan media tanam kita sedikit, sekitar 3-5 cm, untuk tempat kita menaburkan pupuk NPK. Usahakan untuk lingkaran di posisi tengah-tengah antara bagian pangkal batang dengan pinggiran pot. Nah, posisinya di tengah-tengah. Nah, seperti ini bisa diperhatikan di video yang saya lakukan. Jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita taburkan pupuk NPK-nya dengan dosis yang sama 5-10 gram dengan melingkar ya, melingkar seperti ini. Yang perlu kawan perhatikan ya, jangan sampai terlalu dekat dengan pangkal batang, takutnya bisa gosong nanti tanamannya karena pupuk NPK-nya bisa bersifat panas ya reaksinya. Nah, setelah kita taburkan dengan bentuk lingkaran, kita tutup kembali agar tidak terjadi penguapan pada pupuk yang kita berikan. Kalau misalnya tidak ditutup kawan-kawan, maka pupuk yang kita berikan ini bisa sia-sia karena bisa terjadi penguapan. Yang tersisa hanya ampasnya saja, sedangkan kandungan nutrisi nitrogen, fosfor, dan kaliumnya bisa menguap. Nah, sudah selesai, tinggal dikocor. Untuk aplikasi dengan cara ini biasanya saya lakukan dengan rotasi 2 minggu sekali ataupun 1 bulan bisa 2 kali. Setelah kita aplikasi pupuk, lalu kita siram rutin ya, penyiraman rutin kita. Nah, seperti itu, simpel kan kawan-kawan untuk proses pemupukan. Teman-teman bisa pilih
salah satu di antaranya mau menggunakan metode seperti apa, teknik seperti apa untuk pemupukan ini di fase pertumbuhan ya. Nah, nanti insya Allah kedepannya kita akan belajar beberapa teknik pemupukan yang juga saya gunakan ya. Selain menggunakan pupuk NPK, ada penggunaan pupuk asam humar, POC, yang biasanya berseling dengan proses penyiraman yang saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk kali ini. Jika ada yang rancu, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat ya kawan-kawan.